And when something has enriched your life, do not judge a song by its duration. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul The Horman yang pastinya akan sangat membrutalkan. Bercerita tentang seorang mantan pasukan khusus yang membalas dendam kepada para begundal karena telah menghabisi putrinya. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan mantan pasukan khusus bernama Alex yang kala itu sedang mengetuk pintu rumah seseorang. Hingga ketika pintu rumah tersebut dibuka, inilah yang Alex lakukan. Setelah puas menyiksa, Alex meminta pria itu agar menunjukkan di mana kaset rekaman video disimpan. Berharap akan diampuni, pria itu memberitahu kalau kaset yang dimaksud berada di dalam lemari. Dengan cepat, Alex langsung menghancurkan semua kaset-kasetnya. Sampai di sini kita belum diberitahu kenapa Alex menyiksa pria itu dan kenapa juga Alex menghancurkan semua kaset-kasetnya. Kemudian inilah yang Alex lakukan. Selanjutnya Alex pergi menuju kota sebelah karena sekarang ia masih harus memburu beberapa orang. Di tengah perjalanan Alex memutuskan untuk mampir dulu ke sebuah restoran karena sedari pagi belum makan. Ketika sedang duduk di meja makan, Alex dihampiri oleh seorang wanita bernama Agnes. Di sini Agnes meminta tumpangan kepada Alex karena ia juga bertujuan ke kota sebelah. Alex yang merasa tidak mengenali Agnes, ia pun langsung menolaknya. Namun setelah Alex selesai makan dan hendak pergi, tiba-tiba ia menjadi tidak tega tatkala melihat Agnes yang sedang melamun sendirian. Alhasil Alex pun mempersilahkan Agnes masuk ke dalam mobil karena ia akan memberikan tumpangan sampai ke kota sebelah. Di tengah perjalanan, Alex bertanya memang apa tujuan Agnes pergi ke kota sebelah dan berapakah usianya sekarang. Agnes menjawab kalau usianya sekarang baru 18 tahun, sedangkan tujuan dirinya pergi ke kota sebelah untuk menemui salah satu temannya. Mendengar hal tersebut, Alex pun meminta Agnes agar sebaiknya berhati-hati, karena gadis seusia Agnes sedang rawan diculik untuk dijadikan kupu-kupu malam. Selang beberapa saat, tak sengaja Agnes menemukan foto wanita di dashboard mobil Alex lalu bertanya apakah ini putri Alex. Alex menjawab iya, namun sekarang dia sudah tewas 1 minggu yang lalu. Mengetahui kalau putri Alex telah tiada, Agnes meminta maaf karena ia tak bermaksud menyinggung perasaan Alex. Seketika Alex langsung melamun karena ia teringat dengan kejadian 1 minggu lalu saat putrinya ditemukan tewas. Kala itu Alex dibuat terkejut ketika detektif polisi memberitahu kalau putrinya ditemukan meninggal dalam keadaan oksis dan telah diperkosa oleh banyak pria. Si detektif meminta maaf karena pihak kepolisian belum bisa menemukan para pelaku.
Hari berikutnya, Alex mendapat kiriman paket dan saat dibuka ternyata berisi kaset video UHEH. Lebih parahnya lagi, yang menjadi pemeran utamanya adalah putri Alex sedang oleh beberapa pria. Kenyataan tersebut membuat Alex menjadi kecewa karena ia tak menyangka kalau putrinya akan menjadi pemain seperti itu. Akan tetapi Alex merasa ada yang janggal karena dalam video itu putri Alex jelas sedang terpengaruh barang haram. Alhasil Alex berasumsi kalau putrinya pasti dipaksa dan dicekoki dulu barang haram sebelum syuting video tersebut. Mulai sekarang Alex berjanji akan membantai semua orang yang terlibat dalam kasus kematian putrinya. Apalagi Alex mantan pasukan khusus yang mempunyai skill bela diri di atas rata-rata. Kemudian Alex menemukan alamat di bungkus kaset video itu dan ia pun langsung mendatangi alamatnya. Setibanya di sana, Alex bertemu dengan seorang manajer yang terlibat dalam pembuatan dan distribusi video UHEH. Di sini Alex menunjukkan video putrinya lalu mengatakan apakah si manajer yang menyebarkan kaset video ini. Si manajer menjawab ya dan apakah yang Alex inginkan. Alex berpura-pura kalau dirinya adalah penjual kaset UHEH dan kedatangannya ke sini bermaksud akan memborong semua kaset putrinya. Si manajer menjelaskan kalau kaset tersebut berjumlah 231 dan apakah Alex akan membeli semua. Si manajer juga tidak mencurigai siapa Alex sebenarnya karena saking banyak penjual kaset UHEH yang datang ke tempat itu. Alex menjawab kalau ia akan memborong semua kaset tersebut meskipun harganya mahal. Namun sebelum itu Alex bertanya apakah si manajer tahu siapakah orang-orang yang ada di dalam video tersebut. Tanpa rasa curiga si manajer mengatakan kalau salah satu dari mereka adalah seorang pria bernama Vin yang merupakan pemilik tempat gym lokasi video itu dibuat. Mendengar hal tersebut, Alex mengeluarkan pisau lalu meminta si manajer agar memberikan alamat detail Vin. Mulai dari sini si manajer baru sadar jika Alex bukanlah pedagang kaset seperti biasanya. Tak ingin terluka, akhirnya si manajer memberikan alamat detail Vin lalu bertanya memang apakah kaitannya video itu dengan Alex. Alex menjawab jika wanita di dalam video tersebut adalah putrinya dan tiba-tiba setelah menghabisi si manajer, Alex bergegas pergi sambil membawa semua kaset video putrinya. Kemudian Alex membakar kaset-kaset itu dengan tujuan agar tidak tersebar luaskan lagi kemana-mana. Hari berikutnya Alex mendatangi Vin di tempat latihan gymnya. Alex langsung melumpuhkan Vin lalu mengikatnya di sebuah kursi. Kemudian Alex bertanya kenapa Vin mencekoki putrinya barang haram sampai membuatnya tewas dan juga dia ramai-ramai. Vin bersumpah kalau dirinya tidak pernah mencekoki dia barang haram. Sedangkan untuk masalah di Vin pikir dia sudah setuju karena untuk kebutuhan video. Tak puas dengan jawaban Vin, Alex memaksa agar ia memberikan nama-nama beserta alamat dari semua orang yang terlibat dalam video tersebut. Awalnya Vin menolak hingga Alex langsung menyiksanya. Tak kuat menahan siksaan, akhirnya Vin memberikan ponsel yang di dalamnya sudah ada nama dan nomor telepon semua orang yang terlibat dalam video. Di waktu yang sama, tiba-tiba satu anak buah Vin datang hingga terjadi aksi baku hantam. Alex yang bukan orang sembarangan, tentu ia pun dapat menghabisi anak buah Vin. Setelah berhasil menghabisi si anak buah, Alex kembali menemui Vin dan langsung melakukan hal ini.
Selanjutnya, Alex menemui satu orang dari ponsel tadi, tepatnya orang yang Alex habisi ketika di awal film. Jadi mulai dari sini kita tahu alasan Alex membantai orang-orang tadi, yaitu untuk membalas dendam atas kematian sang putri. Adegan kembali ke sekarang yang mana Alex masih dalam perjalanan bersama Agnes untuk menuju kota sebelah. Agnes sempat bertanya sakit apakah putri Alex sampai bisa meninggal padahal umurnya masih muda. Alex menjawab kalau dia karena dicekoki barang haram oleh para begundal. Karena hari sudah larut malam, Alex memutuskan untuk membawa Agnes beristirahat dulu di sebuah motel. Ketika di dalam, Alex menjelaskan kalau besok pagi dirinya ada urusan dulu sebentar. Alex meminta Agnes agar tetap stay di motel ini dan nanti setelah urusannya selesai, Alex berjanji akan kembali menjemput. Agnes pun mengiyahkan perintah Alex dan ia bersedia untuk tidur seharian di motel ini demi menunggu Alex. Pagi harinya dengan menggunakan ponsel yang sebelumnya didapatkan dari Vin, Alex pergi ke sebuah tempat lalu menyamar jadi petugas pengendali hama. Di sana Alex bertemu dengan seorang pria bernama Jimmy lalu berpura-pura melakukan pemeriksaan. Hingga ketika Jimmy lengah, inilah yang Alex lakukan. Saat tersadar, Jimmy sudah dalam kondisi diikat di kursi dan di hadapannya ada Alex yang siap menyiksa. Kemudian Alex menjelaskan kalau ia adalah ayah dari seorang gadis yang telah Jimmy ramai-ramai sambil dicekoki barang haram sampai tewas. Alex bertanya siapa lagi orang-orang yang terlibat dalam aksi bejat tersebut. Meskipun sudah disiksa cukup lumayan, si koplak Jimmy tetap tidak mau membuka mulut hingga akhirnya Alex kembali menyiksa. Di tengah penyiksaan muncullah istri Jimmy yang langsung memberitahu Alex kalau adik Jimmy juga terlibat dalam aksi bejat itu. Terungkap fakta ternyata yang dulu mengirim kaset kepada Alex adalah istri Jimmy. Semua itu dia lakukan karena sudah muak melihat kelakuan suami dan adiknya yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Bahkan istri Jimmy mempersilahkan Alex jika ingin menghabisi Jimmy karena itu sudah seharusnya. Di waktu yang sama tiba-tiba datanglah adik Jimmy dan langsung menyerang Alex. Alhamdulillahnya Alex berhasil menghabisi adik Jimmy dan setelah itu ia pun menghabisi Jimmy. Selanjutnya Alex kembali ke motel untuk menjemput Agnes. Kemudian Alex dan Agnes pergi menuju kota sebelah sesuai dengan tujuan awal. Setibanya di sana, Agnes dijemput oleh temannya. Sebelum berpisah, Alex sempat memberikan nomor ponselnya sambil mengatakan jika terjadi sesuatu kepada Agnes harap segera menghubungi. Pada akhirnya mulai dari sini mereka berdua pun berpisah. Hari berikutnya, Alex mengintai target selanjutnya yang merupakan seorang pria bernama Manning. Setelah memastikan anak dan istri Manning pergi, Alex langsung masuk ke dalam lalu menghajarnya.
Di tengah penyiksaan, Alex bertanya siapa lagi orang yang terlibat dalam putrinya beserta mencekoki dia barang haram. Mining bersumpah kalau dirinya tidak ikut terlibat dalam hal itu. Memang tadinya Mining sempat datang untuk bergabung dengan Vin dan yang lain. Namun setelah mengetahui kalau aksinya begitu bejat, Mining memutuskan pulang duluan karena tidak tega. Kemudian Alex kembali bertanya memang siapakah orang yang menjadi dalang atas hal tersebut. Mining menjawab kalau dalangnya adalah seorang pria bernama Derek yang merupakan pengedar barang haram dan juga pemilik rumah bordil. Setelah mendapatkan semua informasi itu, Alex berniat akan menghabisi Mining. Namun Mining memohon supaya Alex tidak menghabisinya karena ia memiliki anak dan istri yang harus dinafkahi. Alhasil Alex menjadi tidak tega lalu bergegas pergi dari sana. Malam harinya saat Alex dalam perjalanan memburu Derek, tiba-tiba ia dihubungi oleh Agnes yang meminta tolong apakah Alex bisa memberinya tumpangan lagi. Alex yang sudah menganggap Agnes seperti anak sendiri, tentu ia pun mengiyahkan lalu janjian di suatu tempat. Tak berselang lama Alex bertemu dengan Agnes. Di sini Alex bertanya kenapa Agnes sudah pulang lagi, apakah urusannya telah selesai. Agnes menjawab belum karena orang yang hendak ia temui kabur entah kemana. Lantas Alex kembali bertanya memang siapakah orang yang Agnes maksud dan ada masalah apa. Barulah di sini Agnes menjelaskan kalau sebenarnya ia sedang hamil berusia 10 minggu. Maksud Agnes datang ke kota ini untuk meminta pertanggungjawaban kepada pacarnya yang sudah menghamili Agnes. Namun sialnya si pacar kabur entah kemana dan sekarang Agnes hanya bisa pasrah. Mendengar hal tersebut, Alex meminta Agnes agar jangan patah semangat. Alex berjanji akan membantu Agnes dalam mencari pacarnya. Setelah itu mereka berdua pun pergi bertujuan untuk mencari motel mengingat hari sudah larut malam. Di tengah perjalanan Alex kembali menguatkan Agnes. Bila mana si pacar sampai tidak berhasil ditemukan, maka Alex siap untuk membiayai kehidupan Agnes dan jabang bayinya. Semua itu Alex lakukan karena ia sudah menganggap Agnes seperti anak sendiri pengganti mendiang putrinya. Mendengar itu semua tentu membuat Agnes menjadi senang mengingat ia sudah tidak mempunyai keluarga. What really scares me though is I think other times you go crazy. Tak berselang lama perjalanan Alex dan Agnes harus terhenti karena ada satu polisi yang tiba-tiba memerintah Alex untuk menepi. Setelah itu si polisi langsung menodong Alex lalu memborgol tangannya. Si polisi menjelaskan jika Alex ditahan atas tuduhan pembunuhan beberapa orang. Kemudian si polisi memasukkan Alex ke dalam mobilnya dan tak lupa ia juga membawa Agnes. Di sini Agnes begitu terkejut tatkala mendengar Alex telah menghabisi beberapa orang. Akhirnya Alex menjelaskan kalau ia melakukan hal tersebut karena mereka adalah orang-orang yang sudah memperkaos lalu menghabisi putri Alex. Selanjutnya si polisi itu membawa Alex dan Agnes ke suatu tempat namun yang jelas bukan kantor polisi. Kemudian si polisi disambut oleh sekelompok begundal yang langsung mengeluarkan Alex dan Agnes. Di sini Alex dibawa oleh si polisi untuk bertemu seseorang. Sedangkan Agnes diamankan oleh para begundal. Ketika bertemu, rupanya orang yang dimaksud adalah Derek, yaitu orang yang menjadi dalang atas tewasnya putri Alex. Ternyata polisi ini adalah polisi korup yang sengaja diperintah Derek untuk menangkap Alex. Selanjutnya Derek memberikan sejumlah uang kepada si polisi karena misinya telah selesai. Dengan cepat si polisi itu pergi sambil membawa Agnes karena ia akan mengenceritnya sebentar. Di waktu yang sama Derek bertanya kepada Alex apakah ia mencarinya.
Derek juga sudah mengetahui kalau selama ini Alex lah yang telah menghabisi beberapa temannya. Sekarang Derek akan mengakhiri itu dengan menghabisi Alex. Namun saat tubuh Alex hendak diikat, ia pun berhasil melawan dan terjadilah keributan. Alex yang merupakan mantan pasukan khusus terbaik, ia pun dapat menghabisi beberapa anak buah dari Derek. Sedangkan Derek sudah duluan pergi ke ruangan sebelah. Selanjutnya Alex memilih untuk menyelamatkan Agnes dulu yang kala itu hendak di dalam mobil oleh polisi korup. Namun setelah Alex menghabisi polisi korup, tiba-tiba Derek menyerang hingga terjadi lagi aksi baku hantam. Sialnya, Alex dapat dilumpuhkan, lalu Derek segera membawa Alex dan Agnes ke dalam ruangan. Ketika tersadar, Alex sudah dalam kondisi diikat di kursi, sedangkan Agnes disekap di ruangan lain. Di sini Derek mengungkapkan kalau dirinya lah yang telah mencekoki Alex barang haram lalu menikmati serabi aduhainya. Derek juga sengaja menguahehe putri Alex secara ramai-ramai sambil direkam. Lalu dijadikan kaset agar dapat diperjualbelikan. Semua itu Derek lakukan tentunya demi uang karena ini adalah bisnis terbaiknya. Setelah itu Derek menyiksa Alex dengan kejam. Setelah itu Derek memerintah satu anak buahnya agar menghabisi Alex karena dirinya harus mengurus Agnes di ruangan sebelah. Setelah Derek pergi, anak buahnya mulai menyiksa Alex. Namun tanpa disadari, rupanya Alex sedang berusaha mengambil kunci borgol yang terjatuh, lalu inilah yang terjadi. Dengan mudah Alex dapat menghabisi anak buah Derek lalu segera mencari Agnes di ruangan sebelah. Di sini Alex dibuat murka tatkala melihat Agnes yang sedang diincrit oleh anak buah Derek. Dengan cepat Alex menghabisi orang tersebut lalu masuk ke dalam ruangan. Akan tetapi di waktu yang sama Alex melihat Derek yang hendak memasuki mobil hingga inilah aksinya. Dengan penuh emosi, pada akhirnya Alex dapat menghabisi Derek. Selanjutnya Alex mendatangi Agnes dan langsung memeluknya. Kini Alex sudah bisa hidup dengan tenang karena semua pembunuh putrinya sudah ia habisi. Tamat. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.